Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Allah Yahweh, perlindungan kita. Allah Yahweh, perlindungan kita. Kita membaca dari Mazmur pasal 46 ayat 1-12, Mazmur 46 ayat 1-12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediamannya maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Allah Yahweh, perlindungan kita. Mazmur ini merupakan mazmur yang dipakai oleh Martin Luther, Bapa Reformasi Gereja, pada saat-saat krisis yang sedang dialami, dan juga menjadi pendorong bagi dirinya dalam segala perjuangan untuk mereformasi gereja. Pada saat Martin Luther pada tahun 1517 memulai reformasi yang luar biasa, pada saat dia memaku 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg di Jerman untuk memprotes soal surat-surat hutang dan surat-surat penghapusan dosa dan surat-surat penyiksaan, karena dianggap sangat jelas bertentangan dengan Alkitab dan pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Maka dimulailah reformasi gereja. Luther tidak bertujuan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik, tapi dia bertujuan untuk mereformasi gereja agar gereja kembali kepada Alkitab. Tujuan daripada Martin Luther adalah kembali kepada Alkitab yang dinyatakan dengan formula yang sangat jelas, sola scriptura. Hanya Alkitab yang hanya menjadi dasar bagi segala jenis pengajaran gereja. Dia juga katakan solus Christus, hanya Kristus. Hanya Kristuslah dasar bagi keselamatan manusia. Juga hanya sola gratia, hanya anugerah. Hanya karena anugerah kita diselamatkan, bukan karena hasil perbuatan kita, tapi karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan juga sola fide, hanya karena iman. Pada saat kita beriman kepada Yesus, memandang kepada salib Yesus sebagai tempat di mana Allah telah mendamaikan dunia melalui darah Kristus di kayu salib. Pada saat kita memandang darah Yesus, korban Yesus di kayu salib, maka kita diselamatkan, disucikan dari dosa kita. Karena iman kepada korban Kristus di kayu salib, maka kita diselamatkan hanya karena iman. Dan juga sangat jelas ditekankan juga bahwa imamat yang yaitu seluruh warga jemaat, semua orang percaya, harus terlibat dalam pelayanan bersama-sama. Artinya ada persekutuan pelayanan bersama-sama di tengah-tengah gereja. Itulah yang dimaksudkan oleh Martin Luther pada saat dia membawa pembaharuan reformasi gereja. Dan hal tersebut dimulai pada saat Martin Luther bergumul dengan pertanyaan, bagaimana saya dapat memperoleh seorang Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh anugerah, di mana saya boleh memiliki kepastian keselamatan. Dan kemudian Martin Luther menemukan sangat jelas dalam Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Atau lebih jelasnya lagi, orang yang dibenarkan karena iman akan hidup.
Sehingga dia tahu bahwa bukan hasil usaha kita yang membawa keselamatan, tapi iman kita kepada Kristus yang telah membenarkan kita melalui korbannya di kayu salib. Sehingga hasil karya kita, perbuatan kita merupakan hasil daripada iman kita, dan bukan merupakan penyebab keselamatan kita atau alasan keselamatan kita. Alasan keselamatan kita, dasar keselamatan kita hanyalah iman karena anugerah dan karena Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan pada masa-masa perjuangan Martin Luther, dia sungguh-sungguh menjadikan Mazmur 46 ini sebagai dasar yang kuat bagi pelayanannya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, dia membaca terus ayat-ayat ini dalam Mazmur 46 khususnya, di mana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan kemudian kita juga tahu bahwa dia kemudian menggubah lagu yang kita kenal dalam nyanyian rohani 168, Teguhlah Tuhan kotaku. Lagu itu kemudian juga dijadikan kantate kor oleh Johann Sebastian Bach. Dan lagu ini dan juga Mazmur ini menjadi kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah perjuangan reformasi Martin Luther yang pada saat itu sedang mengalami stagnasi, ada masalah besar. Tapi dia yakin bahwa Tuhan yang akan membawa kepada tujuan akhirnya, sehingga firman Tuhan kembali dikumandangkan. Yesus Kristus kembali menjadi pusat daripada iman Kristen. Juga bahwa anugerah Allah yang disampaikan, juga dasar iman sebagai dasar keselamatan, dan juga keterlibatan warga jemaat sebagai imamat yang am dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Salah satu moto daripada gerakan reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda, artinya gereja yang reformatoris selalu memperbaharui dirinya. Artinya ada pembaharuan yang terus-menerus. Itu berarti reformasi. Berarti isinya tetap. Berarti sola scriptura, Alkitab tetap. Solus Christus, Kristus tetap. Isi iman juga tetap. Anugerah juga, iman kepada Yesus juga, keterlibatan kaum awam, semua tetap. Tetapi bentuknya bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari sisi pelayanan bagi gereja sesuai dengan zaman dan sesuai dengan keadaan masing-masing jemaat dan lingkungan di mana seseorang berada. Dan Mazmur 46 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian besar yang menekankan kedaulatan Allah, bahwa Allah lah yang berkuasa dan sekaligus Allah lah tempat perlindungan kita. Ada 3 bagian besar yang ditandai dengan kata Sela 3 kali, yaitu di ayat 4, ayat 8, dan ayat 12 sebagai tanda pembagian. Bagian pertama adalah pernyataan keyakinan. Pernyataan keyakinan. Ayat 2, 3, dan 12. Di sini digambarkan bagaimana si pemazmur memberikan keyakinan yang kuat tentang Allah, bahwa Tuhanlah, Allah lah, Yahweh, perlindungan, tempat berlindung yang aman sentosa, di mana juga ada kekuatan, di mana ada kekuatan yang diberikan kepada kita, dan sekaligus juga ada pertolongan. 3 gambaran di sini: perlindungan, kekuatan, dan pertolongan. Sehingga pada Allah Yahweh sendiri kita dapat berlindung, kita dapat juga mengalami kekuatan dan pertolongan. Martin Luther kemudian merubahnya menjadi kota benteng. Kenapa? Mungkin juga karena pada waktu itu Martin Luther sendiri berada di benteng Wartburg, di mana dia diamankan daripada pihak-pihak musuh yang ingin mengambil dia dan juga ingin mengeksekusi dia. Dia kemudian bersembunyi di Wartburg yang merupakan suatu benteng menara yang kuat dan berlindung di sana. Sehingga dia memberikan gambaran di sini bahwa sebagaimana benteng yang memberikan perlindungan, maka Allah jauh lebih besar, Allah yang berdaulat adalah sungguh-sungguh perlindungan kita yang luar biasa, yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Sehingga dia menaruh keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa bukan hal lahiriah, bukan kekuatan manusia, tapi Allah sendiri yang menjadi kekuatan baginya, perlindungan baginya, dan juga pertolongan baginya. Pada saat ini kita semua ditantang oleh Tuhan. Maukah kita sama-sama membuat pernyataan iman? Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau Yahweh, Allah Yahweh, Engkaulah perlindunganku di tengah-tengah berbagai gejolak yang ada, masalah yang ada, pergumulan yang ada, berbagai macam bencana, malapetaka. Kita boleh tahu kita aman sentosa pada perlindungan, kekuatan, dan pertolongan Allah Yahweh. Katakan, Engkau Tuhan Allah Yahweh, Engkaulah perlindunganku. Aku yakin dalam segala situasi hidupku. Yang kedua di sini, bagian yang kedua adalah alasan keyakinan.
alasan keyakinan diberikan dalam ayat 4 sampai ayat 7. Ayat 4 sampai ayat 7, pertama ditekankan bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan dekat, dan Tuhan sungguh-sungguh peduli. Maka kedekatan Tuhan ini, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan yang tengah kita alami, ancaman yang tengah kita alami, bencana yang tengah ada, itu memberikan penghiburan, kekuatan, kepastian bahwa benar Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Hal yang sama juga telah dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan telah dekat bagi mereka, menolong mereka, baik dari mereka keluar dari Mesir, mereka melalui peperangan-peperangan yang sulit sehingga mereka masuk tanah Kanaan, dan kemudian mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi kemudian mereka membuat kesalahan besar, yaitu mereka menyalahgunakan ungkapan keyakinan ini. Mereka anggap dengan sendirinya Tuhan akan dekat dengan mereka. Mereka lupa bahwa mereka pun juga harus mendekat kepada Tuhan. Sesuai dengan Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah pada Tuhan, maka Dia akan mendekat kepadamu. Maka janji ini, kepastian bahwa Tuhan dekat bersama dengan kita, juga harus ada dari kita, bahwa kita mau mendekat kepada Tuhan. Pada saat kita dekat kepada Tuhan, maka kita pun dapat yakin dan tahu bahwa Tuhan dekat bersama-sama dengan kita. Juga kemudian lagu daripada Martin Luther ini bahkan juga pernah disalahgunakan, dipakai untuk lagu peperangan melawan musuh-musuh orang-orang lain, kerajaan-kerajaan lain, bahkan juga untuk menyerang kubu-kubu yang lain secara militer. Pada lagu itu sama sekali bukan berbicara mengenai hal militer, bukan berbicara mengenai menyerang kubu-kubu yang lain, tapi berbicara mengenai bagaimana mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, Tuhan yang kuat, Tuhan yang memiliki pertolongan bagi kita, dan bahwa kita boleh meyakini bahwa perlindungannya pasti bagi tiap-tiap kita. Maka jangan sampai kita salah menggunakan ini. Kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau mendekat kepadamu. Dan juga dikatakan mengapa. Alasan berikutnya, mengapa kita bisa yakin akan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Dia tetap. Semua yang lain berubah, semua yang lain jatuh, semua yang lain hancur. Bumi hancur, segala gunung-gunung, segala kerajaan-kerajaan akan hancur, semua hancur. Tetapi Tuhan tetap, sehingga karena Dia tetap, kita boleh yakin bahwa kita ada pada perlindungan yang jelas, yang nyata. Bahkan Luther juga katakan bahwa iblis juga jelas sekali di sini, bahwa iblis yang ingin merusak kehidupan kita, kita boleh tahu bahwa kita berada aman dalam perlindungan Tuhan, meskipun iblis ingin mengganggu, ingin menghancurkan hidup kita. Iblis bukan tandingan bagi Tuhan. Iblis adalah malaikat yang telah jatuh. Tapi Allah adalah Esa. Allah adalah Esa yang tidak ada tandingannya. Allah tidak dapat dilawan oleh siapapun juga. Dia berdaulat, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu kemudian juga ditekankan bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Dia yang berkuasa atas semua bangsa. Sehingga kita boleh yakin bahwa bersama dengan Dia kita ada pada perlindungan yang tepat, perlindungan yang pasti bersama dengan Tuhan. Kita boleh mengatakan bahwa kita aman bersama-sama dengan Dia. Katakan, Tuhan, aku mau yakin bahwa Engkau dekat bagi aku. Engkau tidak berubah, Engkau tetap, Engkau yang berkuasa, dan aku mau selalu bersama-sama dengan Engkau, berlindung padamu. Yang ketiga adalah keyakinan akan pembenaran dan pemuliaan di masa depan. Keyakinan akan pembenaran dan pemuliaan di masa depan, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di sini terlihat bahwa ada gambaran masa depan, bahwa masa depan pun ada dalam tangan Tuhan, sehingga kita dapat yakin bahwa Tuhan tetap andalan bagi kita, bagi perlindungan dalam kehidupan kita. Karena meskipun di masa depan akan terjadi penghakiman yang luar biasa oleh Allah, tetapi kemudian juga penghukuman yang luar biasa oleh Allah kepada bangsa-bangsa yang melawan Dia. Sekaligus Dia juga akan membawa damai. Dia akan menghentikan segala peperangan dan akan membawa kerajaan damai, dan juga akan menunjukkan kekuasaannya atas dunia ini. Maka oleh sebab itu kita boleh tahu bahwa kita pun akan dibenarkan, kita pun akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan mengalami ketenangan, kehidupan, perlindungan pada Allah Yahweh kekal selama-lamanya. Dan kalau kita tarik
garis ini kepada Yesus Kristus di Perjanjian Baru, maka sangat jelas bahwa Yesus Kristuslah adalah batu penjuru bagi kita pada masa sekarang. Dialah batu perlindungan kita. Dialah yang telah mati di kayu salib dan Dia telah bangkit. Kita boleh tahu bahwa kita aman dalam pelukannya, aman dalam perlindungannya. Maka kita aman sentosa karena kita tahu bahwa Allah Yahweh Yesus Kristus beserta dengan kita. Kita juga boleh yakin bahwa kita aman. Kenapa? Karena Yesus dekat dengan kita lewat firman-Nya. Di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan kita, Dia ada. Dia memberikan kepastian, keyakinan lewat firman Tuhan. Memang iblis selalu berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan, untuk mau mencobai kita, mengatakan, bukankah Allah mengatakan, atau tidakkah Allah mengatakan, atau berusaha untuk memutarbalikkan firman Tuhan dengan tujuan supaya kita menjauh daripada Tuhan. Tapi kita boleh tahu bahwa lewat firman Tuhan kita memiliki keyakinan, kepastian bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan kita. Dan kita juga boleh tahu bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah Yahweh, Yehoshua, Yahweh yang menyelamatkan, Dia yang telah mati di kayu salib, Dia ada bersama-sama dengan kita, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian. Sehingga kita boleh tahu kita sungguh-sungguh memiliki perlindungan yang sempurna dalam Yesus Kristus, dalam Allah Yahweh, kekal selama-lamanya. Sama-sama kita bersyukur bahwa Allah Yahweh dalam Yesus Kristus adalah perlindungan bagi kita. Pada saat ini, di tengah berbagai pergumulan yang tengah kita hadapi, kita katakan, Tuhan, aku mau melihat kepada Engkau, meyakini bahwa Engkaulah perlindunganku. Engkau dekat dengan aku. Engkau memiliki kekuatan. Engkau akan memiliki pertolongan bagi aku. Engkau yang berkuasa. Engkau tidak berubah. Engkau kekal selamanya. Engkau yang memiliki kuasa atas semua bangsa, semua kuasa-kuasa alam. Engkau yang akan membawa kerajaan damai. Engkau yang akan memuliakanku. Engkau juga yang akan memberikan damai sejahtera bagi aku dalam Yesus Kristus. Maka aku aman sentosa, boleh berlindung baik dalam kehidupan maupun dalam kematian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita boleh mengatakan Allah Yahweh dalam Yesus Kristus adalah perlindungan bagi kita kekal selama-lamanya. Amin.